Terima kasih pemirsa, Anda masih di bisnis Anda. Tentunya masih bersama saya Indah Fitri dan juga narasumber kita yaitu ada Pak Mis di sini ya. Bahasa nama bekennya nih biar lebih akrab pemirsa. Tentunya untuk pemirsa yang baru join, aduh sayang banget deh ketinggalan obrolan kita ya Pak ya. Karena kita tadi asik banget nih ngebahas produk ya pemirsa. Produk unggulan dari PY Mbak Yul nih. Nah tadi kan aku udah bilang nih Pak, pengen kasih review. Sebelumnya aku izin dulu nih, aku boleh nggak nih Pak nyicipin PY Mbak Yulnya? Boleh. Wah seneng banget nih tentunya pemirsa, aku jadi deg-degan rasanya seperti apa ya, karena pasti semua orang bakalan suka sama PY. Jadi aku sudah disiapkan, ini tentunya kemasan ekonomis ya Pak ya. Ini yang rasa rebon, ya udang rebon. Ya, ini udang ya Pak ya. Oke, kita coba ya pemirsa. Ini harganya 5.000. Apakah worth it? Tebak-tebakan nih, tebak-tebakan. Bisa dengar nggak suaranya kira-kira? Di mana ya mic saya? Wah, itu sangat gurih ya pemirsa. Bisa kedengeran kriuknya. Oke, dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak tuh? Oke, saya telaah dulu Pak. Saya merem dulu biar kerasa rasanya seperti apa. Karena rasanya enak banget. Untung saya ngambil gigitannya yang kecil ya. Coba ngambil gigitan gede. Waduh, kayaknya nanti habis ini satu segmen sama saya makan PY doang ya pemirsa. Ini beneran aku tidak peres tentunya ya. Walaupun ada ownernya di samping aku. Tapi ini rasanya enak banget, sampai pengen aku telan rasanya kayak enak banget loh. Oke, Pak Mis, ini tuh bisa serenyah ini bagaimana tekniknya itu Pak? Ya, tekniknya awal kan kita pengaruh di minyak. Minyak kemasan, pengaruh minyak kemasan, terus kita ditiris kan, tiris. Jadi ketika buat jadi nggak langsung kita bungkus, kita tunggu. Oh iya. Makanya aku tuh sering banget makan PY ya Mbak ya. Kalau biasanya aku makan PY di nasi pecel, itu biasanya PY-nya tuh iya berminyak. Terus abis itu emang tipis banget. Jadi dimakan nggak berasa gitu kriuknya. Tapi ini padahal ini kelihatannya tebel ya Pak ya, tebel, terus nggak ada minyaknya, tangan aku tidak berminyak sama sekali nih ya pemirsa. Plus pas dimakan renyah banget, waduh ini sih makanya pantas ya menjadi produk unggulan ini ya Pak. Wah ditambah rasanya yang gurih, plus perpaduan tadi dari si udang rebonnya. Kalau misalnya pemirsa suka rasa kacang, pasti nano lebih enak lagi tuh rasanya ya. Udah gurih dari si PY-nya, plus tambah kacangnya. Plus lagi nih pemirsa, ini jujur biasanya kalau kita makan PY, itu kan rasanya agak hambar di bagian yang nggak ada toppingnya. Tapi ini PY yang nggak ada toppingnya, itu ada rasanya loh pemirsa, gurih, pokoknya enak banget. Pokoknya aku mau bikin nih Pak pemirsa biar keracunan untuk mencobai. Maksudnya keracunan untuk beli gitu, bukan keracunan makannya ya pemirsa. Tapi keracunan buat beli, karena ini pasti enak banget. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Pak, ini kan udah apa ya, emang produk khas dari PY Mbak Yul ini sendiri. Ada nggak di PY Mbak Yul menyediakan hampers yang isinya PY ini? Pernah sih ini untuk kemasan standing pot. Oke. Sama toples. Seperti apa tuh bentuk hampersnya biasanya? Hampersnya kita dengan yang lain, tambahan dengan lain itu produk temen UMKM yang lain gitu. Join gitu ya dengan yang lain. Namun tetap di highlight si PY Mbak Yulnya. Harganya berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk kayak dari kami sih untuk kemasan ini standing pot kan tetap dari kami kan 15. 15 untuk toples kan harga 45 ya. Oke. 45. Jadi untuk hampers itu ya baru 2 kemasan ini. Baru yang ini dengan yang toples ya. Untuk kemasan ekonomisnya belum ada tuh hampersnya. Belum ya. Biasanya banyak orderan yang ingin buat hampers PY itu dalam agenda apa aja nih? Ya kayak kemarin menjelang bulan puasa gitu kan. Nah, terus menjelang Lebaran itu yang paling alhamdulillah
dahsyatnya itu. Itu banyak orderan ya. Banyak, tapi emang kan ciri khas Lebaran tuh pasti ada PY ya. Oke. Iya. Biasanya kalau kita buka kaleng biskuit ternyata isinya PY gitu ya. Aduh, tapi kalau isinya PY Mbak Yul sih saya tidak masalah ya Pak ya. Itu pasti akan habis sama saya. Ini aja saya pengen nambah lagi nih pemirsa. Cuman sayangnya nanti saya jadi nggak ngobrol nih sama bapaknya. Oke. Nah, tapi kalau dalam pembuatan hampers itu sendiri ada tingkat kesulitannya nggak sih Pak? Ditambah kan Bapak juga harus join ya dengan UMKM lain. Pasti kan ada nego-negonya gitu. Itu ada nggak tingkat kesulitannya? Jadi tingkat kesulitannya ya paling nggak satu kemasan diisi berapa gitu kan. Ya kita komitmen dulu satu kemasan diisi berapa, apa aja isinya kan seperti itu kan. Dan terus kita paket ekonomisnya nih biar mudah nih konsumen nih. Iya kan, seperti itu. Ya macam-macam. Jadi ntar ke depan sih, insya Allah teh. Jadi istri punya inovasi ke depan nih pakai kemasan kardus, ada teng-tengannya gitu. Oh, jadi khusus, hampers khusus untuk paket Lebaran. Betul, dan bisa jadi oleh-oleh. Bener. Karena biasanya kan kalau orang ke outlet oleh-oleh daerah, ciri khasnya kan pasti ada kardus uniknya itu ya Pak ya. Kardus unik. Iya, benar-benar. Wah, saya sangat mendukung sekali itu Pak. Tapi lebih mendukung lagi nih bisa benar-benar diedarkan gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ini pemirsa yang pengen jadi reseller punya outlet di rumahnya bisa nih join sama PY Mbak Yul, dan bisa menjadi oleh-oleh khas juga dari daerah kita sendiri tentunya ya Pak ya. Nah, dalam proses Bapak membesarkan usaha Bapak di PY Mbak Yul ini, pernah nggak ada hujatan-hujatan orang yang mungkin pengen menjatuhkan Bapak misalnya gitu, tapi Bapak bisa bangkit lagi gitu? Ya tentunya yang dalam kehidupan pasti ada ya. Tapi kami dengan keluarga komitmen ya ini sebuah motivasi kita untuk keluarga gitu. Apapun resikonya, kan ini sebuah bisnis untuk keluarga kan, seperti itu. Ya kalau apa yang disampaikan Tenda hujatan apa sih ya bagi kami ya sebagai motivasi aja. Benar-benar. Koreksi lah, buat koreksi. Kalau selagi masih baik gitu kan. Iya, benar. Iya, memang kalau misalnya tujuannya untuk mengkritik ya kita terima ya Pak ya. Tapi kalau misalnya hujatan ya udah kita tutup telinga aja. Bener kan ya Pak ya? Karena kan orang itu nggak melihat proses kita, bener ya Pak ya. Melihatnya pas udah besar gitu. Makanya dalam melaksanakan proses ini tentunya ada orang yang memotivasi, yang mendukung di belakang kita ya Pak. Selain dari keluarga di rumah, ada nggak pihak-pihak yang mendukung Bapak, yang memotivasi Bapak juga? Ya, orang tua. Orang tua. Orang tua juga mendukung, karena ini juga buat kebutuhan keluarga kan. Benar. Iya, seperti itu sih. Berarti sekarang Bapak udah fokus aja gitu ya di PY Mbak Yul ini ya, karena sebelumnya memang resign dari pekerjaan itu ya Pak ya. Jadi udah fokus membesarkan PY Mbak Yul ini. Waduh, ditambah lagi bersama dengan keluarga. Iya. Wah, mudah-mudahan aja ini bisa menjadi bisnis keluarga yang turun-temurun lah Pak. Ya kan bisa itu. Bener, jadi ini bisa menjadi ciri khas gitu. Makanya pemirsa juga kalau pengen memulai sesuatu juga harus istiqomah tentunya ya Pak ya. Bener, apalagi tadi kalau misalnya berniat untuk menjadi reseller dari PY Mbak Yul ya. Misalnya udah nyoba sekali, coba istiqomah, kita sama-sama membangun UMKM nih dari Kabupaten Bekasi. Wah, boleh ada nggak rencana kedepannya dari Pak Mis ya, selain dari ingin membuat makanan yang tadi pembeli tinggal goreng aja gitu kan ya, ada nggak rencana-rencana lain ke depannya? Rencana lain tadi sih sementara sih fokus ke peyek. Jadi rencana lain ada cemilan lain gitu, cemilan kering. Cuman kita repacking seperti gitu. Oke, apa rencananya cemilan kering lainnya apa? Yang segmennya yang mudah ke konsumen gitu kan. Ya selama ini sih kita diskusi dengan istri yang mudah ke konsumen biar cepat perputarannya gitu kan. Oke, jadi nanti si PY Mbak Yul punya saudara lah gitu ya. Ada menu makan yang lain gitu. Tapi tetap
dengan nama ini gitu yang menjadi nama brandnya gitu ya, PY Mbak Yul. Oke, baiklah kalau gitu Pak Mis, ini sebelum kita menutup perbincangan kita, ada nggak pesan Pak Mis untuk pemirsa di rumah yang ingin memulai usahanya tapi mungkin masih ragu-ragu? Mungkin ada nih pesan dari Pak Mis untuk pemirsa. Ya, motivasi aja. Pesan dari kami ya, kesuksesan itu bukan sebuah kebetulan. Kesuksesan itu berkat kerja keras, tentunya ketekunan, dan tentunya komitmen, semangat, dan jadikan bisnis ini sebuah pekerjaan, dan tentunya yang lain kita motivasi, ikhtiar, dan doa, seperti itu. Betul, kesuksesan itu dari ikhtiar dan doa. Aku juga pernah dengar ada singkatannya itu duit ya Pak ya. Iya, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal tentunya. Nah seperti itu ya pemirsa. Jadi motivasi dari Pak Mis yang berhasil membuat usaha PY Mbak Yul beserta istrinya adalah tadi ikhtiarnya harus dikencengin, plus harus berani juga ya Pak, mentalnya harus kuat ya, harus kerja keras tentunya. Meskipun di masa pandemi mungkin Pak Mis dan keluarga mengalami hambatan, tadi kan resign dari kantor, tapi itu tidak mematahkan semangat ya Pak ya, malah memberikan inovasi baru, jualan rempeyek, dan hasilnya jadilah produk ini PY Mbak Yul. Dan untuk pemirsa yang mau order tentunya mudah banget, langsung aja tadi ke alamatnya. Ya, tadi di mana boleh di Puri Mutiara Indah, Jalan Hiu Raya, Blok DA nomor 12, Desa Karangraja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Oke, atau bisa menghubungi nomor WhatsApp di nomor berapa? 0895 071 5867. Wah, itu dicatat ya pemirsa kalau misalnya mau pesan. Jadi bisa delivery order, pokoknya tenang di daerah-daerah Kabupaten Bekasi. Atau mungkin bisa juga di packing, yang penting request tentunya. Ya, oke pemirsa. Wah, senang sekali ini aku bisa berbincang dengan Bapak tentunya dan membedah PY Mbak Yul ini. Ini jujur baru nemu produk PY di Kabupaten Bekasi, ternyata punya produk sendiri gitu Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu UMKM yang nantinya bisa naik kelas, bisa makin dikenal dengan orang banyak, dan saya tunggu sampai punya marketplace-nya ya Pak ya. Wah. Oke pemirsa, tentunya ini adalah akhir dari segmen kita kali ini. Tapi tenang saja pemirsa, karena bisnis Anda pasti memiliki episode-episode lainnya dengan ragam kisah inspiratif dari pengusaha yang akan kami hadirkan nantinya. Dan terima kasih pemirsa karena telah menyaksikan kami. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Indah Fitri bersama narasumber saya hari ini, Miss Nadi. Iya, Bapak Miss Nadi pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa.